Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, saya di sini dari kelompok satu akan mempresentasikan kedudukan dan pembagian harta perkawinan dalam hukum adat Indonesia. Di antaranya saya sendiri Andra Hermawan, kemudian ada Debbie Ratnajuwita dan Sipa Prestiawan. Analisis pluralisme hukum dan karakteristik harta bersama berdasarkan sistem kerabatan. Di antaranya ada pengertian dan karakteristik utama, kemudian kategori harta perkawinan, pengaruh sistem kekerasan terhadap harta, dan hukum adat dan hukum nasional. Pengertian dan karakteristiknya yaitu pengertian harta perkawinan adat adalah semua harta yang dimiliki oleh suami dan istri selama ikatan perkawinan berlangsung, baik yang dibawa masing-masing maupun yang diperoleh bersama. Kemudian karakteristik utamanya yaitu bersifat dinamis dan tidak tertulis berdasarkan hukum kebiasaan dan mengutamakan prinsip kepatuhan, kerukunan, dan keadilan komunal atau keluargaan. Kategori harta perkawinan dalam hukum adat yaitu harta bawaan atau harta asal, kemudian harta hadiah atau pemberian, harta pusaka atau harta pencaharian atau disebut juga dengan harta bersama. Harta bawaan itu harta yang dibawa oleh suami atau istri sejak sebelum perkawinan, misal warisan atau hadiah dari orang tua masing-masing. Kemudian untuk harta hadiah atau pemberian, harta yang diberikan oleh pihak ketiga kepada salah satu pihak atau kedua pihak pada saat pernikahan. Serta harta pusaka adalah harta milik komunal atau keluarga klien yang pemanfaatannya diberikan kepada pasangan namun kepemilikannya tetap pada kelompok adat. Kemudian ada harta pencarian atau harta bersama, yaitu harta yang diperoleh bersama oleh suami dan istri selama masa perkawinan. Kemudian pengaruh sistem kekerabatan terhadap harta perkawinan yaitu sistem kekerabatan patrilineal atau garis bapak, contoh Batak atau Bali. Kemudian karakteristik hubungan istri umumnya masuk ke dalam klien suami, serta inflasi terhadap harta benda cenderung dikuasai oleh pihak suami, kerabat, atau laki-laki. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Debbie. Pada slide ini kita masuk sistem kekerabatan bilateral atau parental yang banyak digunakan pada masyarakat Jawa, Sunda, dan Bugis. Nah, sistem ini bisa dibilang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau diibaratkan, dalam keluarga itu suami dan istri seperti dua roda pada sepeda. Dua-duanya sama penting. Kalau satu roda tidak berjalan, sepeda juga tidak akan seimbang. Karena itu, dalam adat bilateral, kedudukan suami dan istri dianggaplah setara. Dampaknya terhadap harta perkawinan juga menarik. Semua harta yang dicari bersama selama menikah dianggap sebagai hasil kerja sama tim, bukan hasil satu orang saja. Makanya muncul istilah gonogini di Jawa dan cata citi di Bugis. Jadi bukan sekedar siapa yang cari uang lebih banyak, tapi siapa yang sama-sama berjuang membangun rumah tangga. Kalau mendengar kata gonogini, mungkin yang terbayang langsung adalah pembagian harta saat perceraian. Padahal filosofinya jauh lebih dalam dari itu. Coba bayangkan, sebuah rumah tangga seperti sebuah perusahaan kecil. Suami mungkin bekerja di luar rumah mencari penghasilan, sedangkan istri mengatur rumah, mengurus anak, dan menjaga kestabilan keluarga. Walaupun tugasnya berbeda, keduanya sama-sama penting. Nah, dalam hukum adat Jawa dan Sunda, kontribusi itu dianggap setara. Jadi bukan berarti yang menghasilkan uang saja yang berjasa. Orang yang menjaga rumah tangga tetap harmonis juga punya peran besar. Karena itu, harta bersama dipandang sebagai hasil usaha berdua. Jadi, konsep gonogini sebenarnya mengatakan tentang penghargaan, kerjasama, keadilan dalam hubungan suami istri. Pada slide ke-10 ini, kita akan membahas tentang adat Minangkabau dan harta pusako. Selanjutnya, kita lihat contoh yang cukup unik, yaitu adat Minangkabau, yang menggunakan sistem matrilineal atau garis keturunan ibu.
Kalau tadi di Jawa lebih setara antara ayah dan ibu, di Minangkabau justru harta keluarga diwariskan melalui perempuan. Contohnya seperti rumah gadang, sawah, atau tanah ulayat. Analogi sederhananya begini. Harta pusako itu seperti aset keluarga besar yang dijaga turun-menurun. Jadi walaupun seorang perempuan menikah, aset itu tetap milik garis keluarga ibunya, bukan berpindah ke suami. Karena itu, setelah menikah, suami biasanya tinggal di rumah keluarga istri dan disebut sebagai sumando atau tamu terhormat. Jadi, dihormati tetapi bukan pemilik utama rumah tersebut. Sistem ini dibuat supaya harta keluarga tetap terjaga dan tidak mudah berpindah ke luar garis keturunan. Walaupun adat Minangkabau menjaga harta pusaka untuk garis perempuan, mereka juga mengenal yang namanya harta suarang atau harta pencaharian bersama. Misalnya, setelah menikah, suami bekerja sebagai pegawai, lalu istrinya membuka usaha toko pakaian. Dari hasil kerjasama itu, mereka bisa membeli mobil atau tanah. Nah, itu disebut dengan harta suarang. Karena dianalogikan, harta pusaka itu seperti warisan keluarga yang sudah ada sejak dulu, sedangkan harta suarang seperti hasil proyek bersama setelah menikah. Yang menarik, kalau terjadi perceraian, harta suarang dibagi secara adil karena dianggap hasil perjuangan bersama. Jadi, adat Minangkabau sebenarnya tetap mengakui kerjasama suami dan istri dalam membangun ekonomi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aprilia Setiawan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh rekan saya mengenai status harta jika terjadi perceraian atau putusan perkawinan. Yang pertama, karena kematian. Harta pencarian biasanya tetap dikuasai oleh pasangan yang hidup terlalu terlama untuk membesarkan anak. Harta bawaan kembali ke kerabat asal jika pasangan tersebut tidak memiliki anak. Yang kedua, karena perceraian atau cerai hidup. Harta bawaan kembali ke masing-masing pihak yang membawanya, atau harta seseorang, sekutu, harta berdua dibagi. Kemudian ada harta pencarian, dibagi berdasarkan kontribusi dan atas asas keadilan. Di masyarakat bilateral atau Jawa, Sunda, dibagi dua sama rata atau gunung gini. Di masyarakat patrilineal seringkali terangkat. Selanjutnya ada hubungan hukum adat dan hukum internasional menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang pertama di pasal 35 UU Perkawinan, mengakomodasi konsep hukum adat dengan memisahkan antara harta bersama diperoleh selama perkawinan dan harta bawaan atau hak masing-masing. Kemudian di pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Itu artinya membuka peluang besar pengguna hukum adat dan hukum agama. Kesimpulannya, harta perkawinan dalam hukum adat tidak hanya berbicara tentang nilai ekonomis, melainkan tentang keseimbangan sosial dan perlindungan terhadap keturunan. Kemudian pluralisme hukum adat Indonesia menunjukkan bahwa